Kita nonton timnas Indonesia. Biasanya kita di studio ya. Studio. Kali ini kita di lapangan ya. Kita nonton langsung. Nonton langsung apa, Dil? Timnas Indonesia versus Latvia. Ini terakhir ya. Pertandingan penentu nih ya. Penentu final. Ini pertandingan penentu final nih. Kita kemarin menang 2 kali. Menang 2 kali. Dan si Latvia juga menang 2 kali juga kan? Iya, Latvia menang 2 kali. Jadi ini partai penentuan siapa yang jadi juara di. Tapi gue sih pede Indonesia. Pede lah. Gila, kekuatan Indonesia. Kemarin ngebantai terus ya. Ngebantai timnas pusat apa? Tanjangnya dibantai. Terus Belanda dibantai ya kan. Satu, gila. Iya, tapi ada kartu merah tuh yang jadi concern gue ya. Kemarin di 2 pertandingan tuh ada kartu merah. Nah, itu jadi concern di defense lah. Nggak penting juga kartu merahnya. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya gue agak aneh juga sama kartu merahnya Iqbal sih. Karena cuman kayak gitu doang kartu merah. Tapi jadi perdebatan ya, karena perdebatan. apa? Itu dokso kan. Kalau kata peraturan tuh namanya dokso. Jadi dia Iqbal tuh disangka orang terakhir. Oh. Iya, ada yang komentar orang terakhir kan Nijar. Iya. Kan Nijar kiper. Tapi bukannya di samping ada orang waktu itu ya? Nah, ada. Jadi dia kayak orang terakhir gitu. Ya, jadi banyak komentar lah ya, banyak ini. Tapi ya 5-1, Bapak kemarin tuh 7-1 Pak. 5-1, 7-1. 5-1, 7-1 itu hasil yang bagus ya. Keren banget. Sekarang kita ke pertandingan terakhir. Kalau untuk peringkat Latvia jauh gak sama Indonesia? Latvia jauh. Tapi kan nggak bisa dipatok sama peringkat juga. Nama di lapangan kadang. Karena kan Latvia kan timnasnya udah bagus. Musim lalu itu Belanda juga kemarin. Belanda kan. Musim lalu itu dia di liganya dari Cardinho. Iya, main di apa namanya? Riga Futsal Club. Nah, Cardinho main di situ tuh gitu. Terus pelatihnya asal Itali dan emang fisikal tuh lebih bagus dari ini. Fisikal lebih bagus dari Belanda. Dan kipernya Latvia tuh jadi sorotan tuh yang siapa namanya tuh yang gondrong yang gondrong bule itu karena bagus mainnya dan emang besar badannya gitu. Sekarang kita langsung ke lapangan aja. Kita nonton langsung ya. Nonton langsung. Gue juga udah nggak sabar nih. Lu baru ini ya? Gue baru ini nonton langsung lagi nih. Mager banget tuh. Gas kita nonton. Pertandingan udah mulai nih. Langsung aja kita gas. Langsung masuk dulu ya. Langsung gas. Nonton Indonesia lawan Latvia. Yes. Gimana? Ini untuk line up pertamanya anak-anak BTS yang baru nih. Ditambah Israr dong. Saya pertama paketan BTS ya. Iya. Ada Ais, si Iqbal Iskandar, terusnya Guntur, pivotnya Israr. Guntur Israr. Nih kayaknya coba cari gol cepet ya. Iya. Tapi udah 2 menit. Udah 2 menit. Kayaknya nggak ada gol. Tadi kan lumayan seru juga. Iya. Udah gitu Latvia juga ini pemainnya tinggi-tinggi banget. Iya. Badannya koker. Badannya lebih koker dari kemarin Belanda ya. Udah ganti paketan nih. Iya, ini udah ganti paketan nih. Ini masuk paketannya Anca, Ipul, Romi sama Samuel. Ini paketan beda sama yang kemarin ya? Beda. Iya, Samuel masuk sini ya? Iya, Samuel masuk sini. Ini harusnya jadi paketan kemarin itu di paketan yang mesin gol nih. Iya. Kalau ada Ipul. Yang banyak golnya ya? Yang banyak golnya nih kemarin nih lawan Belanda. Ipul mana hat-trick kan? Hat-trick. Dapat. Nah, apa tuh? Tapi oke juga sih Latvia mainannya. Oke tuh dia tuh. Iya, kalau bagus. Lebih ini sih menurut gua, lebih terkoordinir belakangnya. Udah gitu dia berani nge-press lagi. Iya, berani nge-press. Tapi juga pemain belakangnya nggak kepancing. Iya. Romi masuk sih ke paketan mana ya Romi nih? Romi ya? Oh, dia. Iya benar. Itu di AFF aja ini bukan paketan dia nih. Karena dia banyak waktu itu kan. Iya, dia memang sama paketan Black Steel waktu itu. Tukang nutup lubang ya. Iya benar. Pemainnya Romi ini nggak terlalu spesial, tapi ya gitu penyeimbang aja dia. Penyeimbang ya? Iya. Dapat. Iya. Bagus. Gua sukanya dari Samuel Eko gitu. Dia pivot tapi dia suka dribbling juga. Iya. Dribblingnya bagus. Dan secara defense juga dia oke banget bantu pertahanannya. Malah gue sih lihat dia tuh kayak ini, kayak Andrew dulu tuh kayak gini. Iya. Andri Kustiawan. Iya. Dia pivot Bandung yang dulu lawan timnas. Itu 2012 sampai 2016 tuh Andrew lah. Habibie dapat.
Oke, Jal, babak pertama udah selesai nih. Satu sama. Satu sama. Golin duluan ya. Golin duluan. Duluan lah. Kegolan duluan maksudnya. Kegolan duluan. Disamain sama Isa. Tadi gol pertamanya itu, gol pertama dari Latvia itu menurut gua kesalahan defense ya. Iya, tadi ada paketannya Sauki, Evan sama Runtu Boy sama Dewa Rizky tadi ada kesalahan defense. Tapi untungnya masih bisa disamakan ya. Kalau bisa tadi servisnya menurut gua bagus ya. Servisnya bagus. Terus tadi semenjak gol pertamanya Latvia tadi sempat acak di ini lagi ya. banyak peluang sama diacak lagi tuh paketnya. Iya. Ada beberapa kayak misalnya Sauki tadi main di paketnya si Iqbal ya. Iqbal Saur gitu ya. Tapi Latvia kuat banget ya. Wow, Banyak tadi lihat tuh. Menurut gua Latvia lebih kuat dari Belanda emang sih udah pasti. Karena dia juga secara permainan bagus tuh, juga postur tubuhnya juga kuat banget sih. Dan kipernya juga menurut gua tadi bagus banget ya. Bagus. Meskipun memang secara lu kayak kiper habis pulang kerja. Nggak pakai elbow. Iya kan nggak pakai elbow. Emang dia kekurangannya bola kaki aja kurang. Iya. Distribusi bola kakinya dia nggak terlalu bagus. Iya. Nggak kayak Habibie. Iya. Tapi untuk secara refleksnya bagus ya. Tadi ada penyelamatan yang tadi ada peluang emas ya. Iya. Sama dia bisa di ini. Tapi babak kedua menurut gua sih ada perbaikan sih ini. Menurut gua Iya. lihat Gawel. Tapi kalau menurut gua babak kedua kita bisa cetak gol lagi sih. Iya. Yang minimal mempertahankan Iya. lah, karena kalau seri kita yang ini. Iya. Saya menang. Sisi gol kan. Sisi gol kan. Iya. Terus jangan sampai ada babak kedua tuh ada kayak kemarin Kartu merah. di pertandingan kemarin karena intensitas tinggi kartu merah. Iya. Terus memang di babak kedua itu di pertandingan pertama dan kedua itu menurun dia. Iya. Gitu. Kalau menurun di babak kedua. Kalau gue lihat nggak adanya Firman juga berasa banget. Ya, nggak ada Firman, nggak ada finishing, nggak ada gol-gol ajaib, nggak ada ajaib. Biasa sekarang kayak cuma mengandalkan Ipu yang ajaib itu ya. Kurang pemain tengil karena pemain tengil kayak bukan tengil apa ya disebutnya ya, pemain-pemain model kayak pemain Indonesia itu Pak penting banget di klub tim gitu. Iya. Karena buat bukan jaga konsentrasi tapi ngeganggu konsentrasi lawan juga. Iya, betul. Taiwan-nya juga penting banget menurut gua. Iya, betul. Oke, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Semoga Indonesia bisa juara ya. Masih harus juara ya, karena ini tes terakhir sebelum SEA Games kayaknya. Oke. Iya, betul ya. Oke. Aduh, Dil, udah bener kan? Aduh, sayang banget. Babak kedua, Dil. Iya, kecolongan banget. Kecolongan. Ada beberapa miss juga kan? Iya, betul. Dan tiga-tiganya gol kesalahan. Tapi menurut gua kayak di luar prediksi juga Latvia mainnya bagus banget. Iya, itu dia. Dia mainnya ngotot, terus Betul. juga kipernya juga tadi bagus banget. Betul. Dan emang jangan ngomong ranking. Iya. Jangan terkecoh sama ranking karena ranking FIFA itu dia baru dibikin 2 tahun lalu dia. 2 tahun lalu. Ranking FIFA futsal resmi itu baru dibikin 2 tahun lalu dan emang kita juga nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi juga kalau futsal kan. Ranking, bahkan timnas Indonesia yang bolanya aja kan sering banget ngalahin. Iya, bisa menang lawan Arab Saudi yang rankingnya lebih ini kan. Bukan jadi patokan. Dan kalau dilihat dari pertandingan tadi juga Latvia menurut gua oke sih. Iya. Keren. Mainnya ngotot, mainnya mau menang gitu, ada kelihatan mau menang. Betul. Dan ternyata kipernya jago oke juga. Padahal dia ganti kiper ya? Ganti kiper yang kemarin ya yang Gondrong itu kan? Iya. Gondrong kan. Terus ya yang gua lihat itu dia kesalahan ya gol kita ya, kesalahan human error, kesalahan individu dan ya kejadian tuh yang kita prediksi tadi dia. Iya kan? Di babak kedua kendor. Sama sedikit berasa juga kehilangan beberapa pemain yang menurut Betul. kayak Brian Ik, juga Firman, Rio Pangestu benar-benar berasa karena tidak ada pemain-pemain yang bisa menjadi penentu. Iya. Sebenarnya semua pemain penentu, tapi ada beberapa pemain yang memang kayak model Brian Ik dia tuh sering banget kayak memecah kebuntuan juga. Dia berani masuk ke dalam gol. Iya, punya taktikal individu yang lumayan yang di atas lah gitu ya. Gitu. Terus ya ini evaluasi banget nih. Evaluasi buat coach Hector. Apa ini kan mungkin
masih ada waktu buat pembenahan Betul. buat sebelum apa? 3 bulan sebelum Piala SEA apa? Games. Sebelum SEA Games. Sebelum SEA Games. Dan infonya katanya Dil November mau ada uji coba lagi. Uji coba lagi. Iya. Kalau lawannya belum ketahuan. Lawannya belum ketahuan. Mungkin tim yang paling tim yang gede gitu Iya, ya. harusnya yang di atas Indonesia lagi. Iya, Apa- tim yang di atas ya biar emang makin teruji kuat banget, lah. makin teruji. Iya. Terus yang gue lihat pasti bakal ada yang dicoret nih dari tim utama. Pasti. Mungkin bisa jadi diambil dari tim yang kemarin di Cina. Bisa jadi. Ada Iya kan? ada Makanya kemungkinan juga, kan? dicoret mungkin 3 atau 4 pemain ditambahkan pemain yang di tim B kemarin ya. Atau Iya enggak pemain yang Rio, Brian Ig masuk lagi kan. Betul, Ya, betul. Iya, betul. Iya, Rio Pak. Brainic masuk lagi kan. Bisa jadi kan. Bisa jadi kan. Terus menurut gue juga jangan dibanding-bandingin yang di Cina sama di Jakarta ini. Karena gitu. lawan tuh agak beda juga. Lawan agak beda, Nah. intensitas juga, Iya, beda. iya kan. Terus juga ini kan di depan penonton sendiri, Iya. iya kan. Mental juga pasti Dari ini lawan teruji juga, lah. dari lawan juga kalau gue lihat anjir kuat-kuat betul, kan. Kan kuat-kuat banget. Tanzania meskipun mainnya begitu tapi unik. banget. Ya unik. Kalau kata coach sektor katanya unik lah. Per individunya bagus. Per individunya bagus. Belanda ya meskipun mereka kecolongan di awal tapi di babak kedua kan Nah, bisa merepotkan lah gitu kan. Nah ini evaluasi ya Latvia ya. Latvia kan, apalagi Latvia kan kita baru lihat nih kan. Iya. Oh mainnya jago banget. Siapa tahu kan ini menjelang Liga Pro ada yang diambil dia. Bisa jadi. Ada yang ntar ada yang ke hotelnya. Iya. Ada yang ke hotelnya tim Latvia kan. Iya benar. Mau main nggak lu di Liga? Negosiasi. Negosiasi langsung. Iya. Nomor 8 sih dia nggak digantiin dia. Nggak bener? Nomor 8 Tadi lu lihat dia ya. kuat banget. Satu Kuat banget ya. babak pertama dia kayak nggak digantiin sama sekali. Iya iya iya. Karena Nggak emang digantiin. bagus, posturnya bagus, dia juga pegang bolanya juga bagus. Kiper gimana dia? Sama kiper juga, tapi mungkin kalau kiper pemain asing kiper kayak agak jarang gitu. Agak janggal. Agak janggal. Pemain ya Latvia bisa tuh. Latvia bisa ya. Iya. Oke. Nih beres timnas. Udah 2 agenda timnas yang sudah selesai. Lanjut minggu depan itu ada Futsal Super Cup. Super Cup. Futsal Super Cup. Super Cup. Futsal Super Cup di Solo. Mulai kapan itu? Gor Manahan. Mulai tanggal 27 kalau nggak salah. 27. Pokoknya Kamis, Sabtu, Minggu. Kamis, Sabtu, Minggu. Atau cuma Sabtu, Minggu deh. Tunggu aja. Iya, atau updatean dari kita tunggu ya. updatean dari kita ya. Setelah itu lanjut minggu depannya liga di Liga mulai. Liga mulai. Bismillah, Ya. semoga udah siap. Oh iya. Kita tunggu nih perjalanan Bang Dil di liga kali ini ya. Setelah berapa musim absen? Semusim aja. Musim 2 musim. 2 musim absen. Terakhir Pendekar ya? enggak Pelindo. Terakhir Pelindo ya? Terakhir Pelindo. Sekarang Bang Dil comeback 4 Oktober ya? Iya. Oke, siap. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Siap. Oke. Gas. Gas.